Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Pratama, NPM 2019 010020, dengan dosen pembimbing 1 Bapak Suwarno, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dosen pembimbing 2 Ibu Femi Silaswati Farid, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudulkan tentang alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, studi kasus di kantor ART atau BPN Boyolali. Tentang latar belakang. Latar belakang ini berisikan tentang negara yang mengatur tentang pertanahan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kepada negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah teritorial yang dijelaskan sebagai berikut. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal inilah yang membuat terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia yang sederhana, mudah, modern, serta memihak pada rakyat Indonesia. Arti penting tanah dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan oleh tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Setiap orang tentu sangat memerlukan tanah. Bukan dalam kehidupan saja, untuk meninggal pun manusia masih memerlukan tanah sebagai peristirahatan. Tanah juga merupakan barang yang bernilai ekonomis, mudah diperjualbelikan. Tanah juga memerlukan salah satu model utama sebagai wadah untuk melaksanakan pembangunan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Pembangunan perumahan banyak terjadi permasalahan, khususnya perkotaan, apalagi tanah tersebut adalah lahan tanah pertanian pangan berkelanjutan yang sudah mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan sudah dimasukkan dalam RT RW baik provinsi, kabupaten, dan kota. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyimpanan generasi muda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disebut UU-PA. Undang-undang ini sangat penting bagi masyarakat, sebab dalam undang-undang ini akan mengatur mengenai hak-hak atas tanah, air, udara. Hal tersebut juga menyangkut dalam ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pembinaan, pidana, dan ketentuan peradilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah menegaskan bahwasanya penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan menurut asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di mana alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri yang dapat dikatakan banyak terjadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Yang dimaksud industri yaitu Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber dan industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka kebutuhan akan tempat tinggal serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga meningkat. Keberadaan lahan yang sifatnya relatif tetap, sedangkan permintaan atas sumber daya lahan meningkat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan tanah pertanian ke non-pertanian. Hal ini akan berimbas pada lahan tanah pertanian yang semakin lama akan berkurang apabila kegiatan industri dilaksanakan tidak dalam kawasan untuk kegiatan industri itu sendiri. Di sisi lain, bahwa sifat dari perusahaan industri yang telah berbadan usaha seringkali memperluas daerah industrinya untuk membangun kegiatan industrinya itu sendiri. Tentang mengenai rumusan masalah. 1. Bagaimana mekanisme proses alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali? Yang kedua, apa faktor hambatan yang menjadi terjadinya alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali? Mengenai tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme proses alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, untuk menganalisis faktor yang menghambat yang timbul dalam alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali. Mengenai manfaat penelitian. Secara teoritis, untuk memberikan masukan bagi penegak hukum dan tertib hukum pertanahan khususnya di kantor pertanahan nasional guna menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien khususnya dalam pelaksanaan alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian. Secara praktis, untuk memberikan pengetahuan tentang masyarakat dan pengusaha agar mengetahui bagaimana mekanisme proses alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boyolali. Mengenai tinjauan pustaka. 1. Pengertian hukum tanah agraria nasional. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang menggunakan dan pemanfaatan terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaat permukaan bumi. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Penggunaan tanah adalah hubungan hukum agraria antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ketentuan dan syarat penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 1. Penguasaan dan pemilikan tanah. Yang A. Penguasaan dan atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan atau bukti penguasaan tanah berupa atas hak dan atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah. Yang B. Penguasaan dan atau pemilikan tanah tidak boleh memiliki batas maksimum sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut. Yang A. Memperhatikan kepentingan umum. Yang B. Memperhatikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya. C. Memenuhi atas keadilan. Yang D. Memenuhi asas berkelanjutan dengan memperhatikan unsur kemampuan tanah. Dan D. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengertian tanah pertanian. Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 nomor Sekra 9/1/2 mengenai pengertian tanah atau lahan pertanian
diberikan penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar, berkas, ladang, dan hutan yang menjadi tempat mata pencarian bagi yang berhak. Pada umumnya, tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang lain, tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan beberapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan beberapa yang merupakan tanah pertanian. Jenis pertanian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tentang pertanian tanah basah. Pertanian yang dikembangkan pada dataran rendah yang mempunyai ketinggian ukuran 300 meter di atas permukaan laut, yang di sekitarnya terdapat banyak air dari sungai-sungai atau saluran irigasi. Yang B, pertanian tanah kering. Pertanian yang mengandalkan musim hujan karena hanya air hujan sebagai pasokan kebutuhan air bagi tanaman. Pada umumnya, lahan kering berada pada ketinggian 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Untuk usaha pertanian, tanah kering dapat dibagi dalam 3 jenis penggunaan tanah, yaitu tanah kering berbasis palawija atau tegalan. Yang kedua itu tentang tanah kering berbasis sayuran atau daratan tinggi dan pekarangan. Yang ketiga tentang pengertian ahli fungsi tanah pertanian. Ahli fungsi tanah pertanian atau istilah lain disebut sebagai konvensi tanah merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi lahan tanah dalam artian perubahan atau penyesuaian penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya, bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat tentang pengertian dan fungsi tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ajeng Miranti Putri DKK dalam buku Makanika Tanah 1 menyebutkan bahwa pengertian tanah adalah kumpulan agregat butiran mineral alami yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanik bila agregat tersebut diaduk dalam air. Intinya, tanah adalah aspek penting dari lingkungan yang memungkinkan organisme atau makhluk hidup dapat bertahan hidup. Tanah memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah dimanfaatkan oleh manusia sebagai lokasi tempat tinggal dan tempat menjalankan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Rumah, gedung, dan hotel tentunya dibangun di atas permukaan tanah. Hal tersebut membuat tanah memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau disewakan. 5 itu tentang peraturan undang-undang mengenai ahli fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian. Yang pertama itu tentang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar kebijakan dari pertanahan yang lebih lanjut dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria di dalam pasal 2 ayat 1. Yang kedua,
tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan lahan terlantar pasal 11 ayat 3B. Yang keenam, Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang izin lokasi pasal 6 ayat 1. Ini yang G, metode penelitian. 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pada penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terdapat masyarakat. Yang kedua, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data diiakan secara verbal. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang pertama, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam ahli fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian. Yang ketiga, kantor desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut ART atau BPN Kabupaten Boyolali. 4. Sumber data penelitian. Yang pertama tentang data primer dan data sekunder. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah melihat studi kepustakaan, yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas. Studi Google, yaitu informasi yang tertulis dan bergambar mengenai hukum yang berbasis dan berbagai sumber-sumber secara luas. Yang keenam, metode penyajian data. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, rasional, dan logis. Yang ketujuh, metode analisis data. Analisis data merupakan pemecahan masalah yang akan diteliti sesuai dengan data-data yang diperoleh. Tentang sistematika skripsi. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini akan menerangkan tentang latar belakang masalah, tentang alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian. Itu yang bab 2 tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian hukum tanah agraria nasional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak milik tanah, tanah pertanian, fungsi tanah, apa itu alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian, dan tentang peraturan apa aja tentang alih fungsi lahan tanah pertanian. Yang ketiga, tentang deskripsi tempat penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tempat lokasi terjadinya sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di masyarakat pihak yang berkepentingan dalam alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di kantor desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dan di kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Peraturan Nasional atau bisa disebut ART atau BPN di Kabupaten Boyolali. Ini yang nomor 4 tentang pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan mekanisme proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut ART atau BPN di Kabupaten Boyolali. Bab ini juga akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menghambat alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau bisa disebut ART atau BPN di Kabupaten Boyolali. Bab 5 yaitu tentang penutup. Bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Jadwal penelitian ini ya seperti itulah, seperti di gambar itu.
pada Oktober itu pengajuan judul. Terus yang kedua penunjukan dosen pembimbing itu juga bulan Oktober. Yang ketiga pengajuan proposal itu bulan November. Yang keempat seminar proposal bulan Desember. Yang kelima pengumpulan data bulan Desember, analisis data bulan Desember, penulisan bab 1 bulan Desember, penulisan bab 2 bulan Desember, penulisan bab 3 bulan Desember. Yang penulisan ke-10 penulisan bab 4 bulan Desember, penulisan yang kelima bulan Desember, penyelesaian skripsi itu di bulan Januari, dan sidang berada di bulan Februari. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.